Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ami dalam segmen Ami mengulas buku. Dan setelah hampir 2 bulan saya tidak update di konten ini, sekarang saya mau update dengan berbagi bacaan saya di bulan Oktober dan November. Saksikan terus ya. Hai, jumpa lagi di segmen Ami mengulas buku. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, hari ini saya akan berbagi buku-buku yang saya baca di 2 bulan ini, yaitu bulan Oktober dan November. Ada 6 buku, semuanya ada 6 buku. Yang pertama, buku berjudul Huga, tulisannya ini Hige, waktu saya bacanya Huga. Ini adalah Seni Hidup Bahagia orang Denmark, ditulis oleh Maria Torell. Dan di sini diceritakan bagaimana konsep kebahagiaan bisa diperoleh orang Denmark itu dari hal-hal yang terkecil, dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar. Ditulis dengan bahasa yang sangat ringan dan bisa menginspirasi kita, memberikan kita pemahaman bahwasanya kebahagiaan itu nyata, mudah, dan dari hal-hal yang terdekat, akan dari sangat dekat dengan posisi kita saat ini. Ceritanya ringan banget. Terus yang kedua, buku berjudul Tuhan Hari Ini Aku Makin Memesona, ditulis oleh Nidom Khairon. Dan buku ini dari judulnya ya, merupakan buku self development untuk mendorong para membaca, termasuk saya yang sudah membacanya, menjadi sosok pribadi yang mempesona, yang unggul, tapi tidak hanya dari cerminan fisik, tapi juga bagaimana dari dalamnya. Nah, di sini tidak hanya mempesona secara duniawi, tapi juga bisa menjadi pribadi-pribadi unggul untuk orang-orang terdekat, agama, dan nusa dan bangsa. Ini juga dikemas dengan ringan banget diksinya dan bisa menjadi bacaan yang ringan tapi motivasinya banyak. Nah, buku ini kisah-kisah kekejaman Israel di Palestina menjadi buku yang saya baca selama 2 bulan juga. Buku yang membawa pemahaman saya lebih dalam lagi, termasuk bagaimana sejarah awal Zionisme akhirnya melakukan genosida yang terus terjadi sampai saat ini ya. Dan ini juga buku yang kemudian menjadi pembahasan kami di Rumah Relawan Remaja dalam segmen Bibliopedia di bulan November. Nah, buku ini sesuai dengan judulnya berisi bagaimana kekejaman Israel di Palestina, dibagi dalam beberapa segmen terhadap anak dan wanita, lalu kemudian berhubungan dengan bantuan kemanusiaan, lalu kemudian ada judul-judul lain terkait misalnya kekejaman Israel di dunia media, dan yang seperti saya bilang tadi ada runutan sejarah Zionisme melakukan genosida tersebut. Ini buku terbitan tahun 2000, coba saya pastikannya, mungkin 2010 kalau nggak salah, 2011, cetakan pertama Februari 2011. Tapi melihat semakin gencarnya genosida yang terjadi di sana, buku ini sangat-sangat penting juga untuk kita baca. Oke. Nah, buku selanjutnya adalah 30 cerita hari penting nasional dan internasional. Nah, buku ini buku anak-anak dan remaja, tapi sebagai orang dewasa saya pun sangat menikmatinya. Nah, di dalamnya ini diceritakan ada 30 kisah yang tokohnya adalah anak-anak, dan ceritanya cerita tentang anak-anak, baik terkait persahabatan, pengrisakan atau bullying, lalu kemudian bagaimana menjaga lingkungan, dan dikaitkan dengan hari-hari penting nasional maupun internasional. Selain cerita-cerita fiksi, ada juga di dalamnya penjelasan dari hari-hari penting tersebut. Next, buku Heidi berjudul Heidi, ditulis oleh Eric Tolk from the Story by Johanna Spyri. Nah, buku ini adalah buku bahasa Inggris, buku anak juga, tapi juga sangat menarik untuk menjadi buku pengantar tidur ya. Nah, buku ini menceritakan sosok Heidi, seorang anak yang tinggal di kaki gunung, tapi kemudian dibawa pindah ke kota. Nah, kerinduannya akan kampungnya itu sangat besar.
Nah, apakah kemudian Hedi yang sudah tinggal dan dibawa ke kota ini bisa kembali ke kampungnya? Baca ini ya. Buku terakhir ditulis oleh Sujiwo Tejo dan Dr. M.N. Kambah, Tuhan Maha Asyik. Dari judulnya tentu teman-teman sudah bisa menebak bagaimana asyiknya Tuhan dengan judulnya. Tapi kalau teman-teman belum pernah membaca karya-karya Sujiwo Tejo, mungkin ada beberapa hal yang akan perlu pendalaman lagi di berbagai tulisannya. Tapi menurut saya, karena ini tokoh utama, ini kumpulan tulisan ya, kumpulan tulisan, tapi tokoh-tokoh utamanya adalah anak-anak. Dan dari perspektif anak-anak inilah kita bisa melihat bagaimana asyiknya Tuhan, bagaimana Tuhan itu kemudian dibicarakan, mentadaburi kehadiran Tuhan, dan banyak hal yang bisa memahamkan kita tentang sifat keilahian gitu. Dan buku ini menurut kalau saya ya deep banget sih, dan saya sangat suka dan menikmatinya. Ini buku saya pinjam ya, tapi kalau mau baca juga boleh saya pinjamkan. Kalau buku yang lainnya boleh teman-teman baca dan pinjam di sekretariat Rumah Relawan Remaja tentunya, kalau yang ada di daerah Aceh Besar atau Banda Aceh ya. Oke, itu aja. Semoga menjadi inspirasi dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin menentukan bacaannya. Intinya kita tetap semangat membaca dan mau terus membaca. Oke, sampai jumpa di segmen Ami Mengulas Buku selanjutnya.